Bab 094. Untuk kasus yang menimpa Valerie, papanya sudah membuat laporan ke kepolisian semalam. Ia juga menggunakan kekuasaannya untuk membungkam media supaya berita tentang Valerie tidak semakin kemana-mana. Namun, meski sudah diusahakan tetap sama, trafik media sosial itu sangat cepat. Maria sebagai manajer Valerie juga sudah menutup semua akun media sosial wanita itu. Selain Valerie, Maria juga memiliki akses pada akun media sosial Valerie untuk mengawasi setiap unggahan yang dibuat oleh talentnya. Beberapa kontrak kerja ongoing yang sudah mereka tanda tangani sebelumnya sudah Maria batalkan. Sebagai manajer, ia tidak mau mengambil risiko. Untunglah, ia bisa bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait dan mereka setuju untuk membatalkan semua kontrak kerjanya karena tak mau ambil risiko juga kalau masih memakai Valerie sebagai model setelah skandal besar itu. Saat itu, papanya Valerie baru saja selesai berbicara dengan salah satu koneksinya untuk membantu mengurus masalah ini. Maria datang ke apartemen Valerie dan Bu Hapsari yang mempersilakannya masuk. "Permisi tante." "Permisi om. Ngapain kamu kesini?" tanya papanya Valerie. Saat ini, emosi papanya Valerie lumayan sensitif. "Saya mau memberi kabar kalau orang yang menjebak Valerie dan membuatnya mengalami skandal besar sudah ditangkap," terang Maria. "Maksud kamu klien itu, Mar?" tanya Bu Hapsari. Maria mengangguk. "Dan gak hanya itu, Tanmit. Ada dalang di balik rencana menjebak Valerie itu. Jadi, si klien sebenarnya bukan yang merencanakan, ia hanya bagian eksekusi. Ada orang lain di balik peristiwa ini." Papa dan mamanya Valerie kaget. Rupanya memang bukan Hafiz dan mereka sudah salah menuduh. Mendengar informasi dari Maria bahwa ada dalang lain dari terjadinya skandal ini, Valerie yang sejak tadi mengurung diri di kamar langsung keluar. Sejak tadi, sebenarnya ia menguping pembicaraan Maria dengan orang tuanya melalui kamar. "Siapa pelakunya? Siapa yang udah jebak aku dan Hafiz?" teriak Valerie penuh amarah. Maria dan orang tua Valerie menoleh kaget karena wanita itu tiba-tiba keluar. "Valerie, untunglah kamu keluar, nak." "Mama." Valerie mengabaikan mamanya. Ia malah langsung mendekat kepada Maria. "Siapa dia, Mar? Siapa yang sudah menghancurkan hidupku dan Hafiz?" Maria menatap lurus kepada Valerie. "Pelakunya adalah 2. Cecil." Valerie membelalak. "Apa?" Maria mengangguk. "Iya, dalangnya Cecil, Val. Cewek yang satu agensi dengan Sunny teman kamu. Pasti kamu ingat, kan? Sebenarnya dia sudah enggak di agensi yang sama dengan Sunny. Ada problem di internal mereka dan kontrak kerja Cecil dengan agensi tersebut diterminate secara sepihak oleh agensi. Beritanya memang nggak rame, tapi bagiku yang wirawiri dengan banyak klien dan juga orang agensi lain, aku bisa pastikan kalau informasi ini valid." Valerie menganga. "Tapi kenapa? Aku bahkan nggak kenal dekat sama Cecil. Kurasa kami nggak ada masalah apapun. Cecil pikir dia dikeluarkan dari agensi gara-gara kamu, Val. Nggak ada agensi lain yang mau nerima dia setelah insiden itu dan dia harus jadi independen. Sayangnya, karir Cecil nggak begitu bagus, jadi lambat laun namanya juga semakin tenggelam." Valerie mengepalkan telapak tangannya. "Cecil dikeluarkan dari agensi gara-gara dia. Yang benar saja." Tentu saja Valerie ingat dengan Cecil. Ia bahkan pernah mengancam wanita itu saat membantu Zaida kala itu, tetapi soal ia dikeluarkan dari agensi, Valerie sama sekali tidak tahu. Dia memang memiliki bukti-bukti kebusukan Cecil, juga caranya menaikkan nama dengan tidur bersama petinggi agensi, tetapi setelah Cecil mengakui perbuatan bejat Nikita kala itu,
Valerie menyimpan rapat-rapat bukti kelakuan busuk Cecil sesuai janji. Lantas mengapa dia bisa disalahkan atas peristiwa itu? Valerie benar-benar tidak mengerti. Valerie tiba-tiba berdiri, membuat Maria dan kedua orang tuanya kaget. "Val, kamu mau kemana?" tanya mamanya. "Aku harus ketemu sama si Cecil," tegas Valerie. Maria langsung menahan lengan Valerie. "Tenang, Val. Jangan gegabah." Valerie menyentak tangan Maria. "Aku nggak bisa tinggal diam. Gara-gara dia karirku hancur. Aku nggak paham kenapa dia dendam sama aku. Dia dikeluarkan dari agensi timingnya ketika aku udah di Italia, jadi itu nggak ada hubungannya denganku." Maria mengusap punggung Valerie untuk menenangkannya. "Val, aku bakal antar kamu ke kantor polisi tapi kamu juga harus tenang. Selain itu, kamu juga nggak bisa asal keluar sembarangan sekarang. Meskipun banyak berita tentang kamu yang sudah di take down, tetap aja nggak aman kalau kamu keluar dalam keadaan begini." Valerie menghela napas panjang. "Terus aku harus gimana? Aku nggak bisa ya diem aja gini." Maria mengangguk. "Kalau mau ke penjara, rapikan dulu penampilan kamu." Valerie akhirnya tenang dan ia pun mengangguk. Ia ingin berbicara langsung dengan Cecil mengenai motif kejahatannya ini. 3. Papa ikut sama kamu, Val. Papa mau ketemu juga sama si brengsek yang sudah menghancurkan karir kamu. Maria menyahut, "Om, lebih baik jangan dulu. Sekarang biarkan Valerie bicara langsung sama Cecil untuk meluruskan masalah ini." Papanya Valerie menatap tajam kepada Maria. Di situ, Valerie peka dan mendukung saran dari Maria. Ia tidak mau papanya mengacau dan membuat Valerie tidak mendapatkan keterangan sama sekali dari mulut Cecil langsung. Akhirnya, karena Valerie sendiri yang meminta, dengan terpaksa papanya pun menurut untuk tidak dulu menemui Cecil dan membiarkan Valerie bicara pribadi dengannya. Valerie pergi ke kantor polisi bersama Maria. Ia mengenakan masker, jaket, topi, serta kacamata hitam untuk menutupi jati dirinya. Di masa-masa seperti ini, ia harus benar-benar menyembunyikan diri. Sosial media masih terus heboh dengan pemberitaan tentangnya jadi ia harus cari aman. Valerie akhirnya bertemu langsung dengan Cecil. Melihat Valerie datang bersama Maria, wanita itu tampak tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Cecil malah dengan berani menatap Valerie dengan cara yang sombong. Valerie mengepalkan telapak tangannya untuk menahan amarah. Sejak tadi, Maria sudah mengingatkan Valerie agar jangan sampai emosinya lepas kendali saat bertemu Cecil. "Aku akan to the point sama kamu. Jadi, kamu beneran ngejebak aku melalui klien gak jelas itu?" tanya Valerie. Cecil malah tertawa. "Gimana? Seru kan? Sosial media pasti sedang heboh sekarang." Valerie menggertakkan giginya. "Kamu. Apa? Kamu mau marah? Silakan saja. Toh nggak akan mengubah apa yang udah terjadi. Sekarang, silakan nikmati downfall era kamu." Valerie geleng-geleng kepala. "Kamu beneran gak ngerasa bersalah?" "Hah? Kenapa juga aku harus ngerasa bersalah? Itu karma yang harus kamu terima, Valerie." "Karma? Memangnya aku ngelakuin apa sama kamu sampai harus menerima hal ini?" "Hah? Kita bahkan gak kenal dekat. Oh, kamu mau sok lupa? Hah? Gara-gara kamu karirku hancur. Kamu udah menghancurkan kehidupanku dan enggak hanya itu, keluargaku juga ikut hancur gara-gara kamu." Valerie mengernyit. Lah sungguh tidak paham. "Apa sih? Sejak kapan aku menghancurkan karir kamu? Nggak usah pura-pura lupa, Val. Kamu pernah ancam aku waktu itu. Kamu juga yang udah buat Nicky hancur sampai meninggal."
Kamu berhak menerima karma, bahkan harusnya lebih parah dari ini. Valerie menghela napas panjang. Kamu tahu nggak sih kalau kamu nggak hanya bikin hidupku hancur. Kamu juga melibatkan orang lain yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Laki-laki yang bersama aku itu nggak bersalah sama sekali. Loh, bukannya Impasia. Kamu kan juga udah menghancurkan hidupku dan Nicky. Sekarang, aku hancurkan hidupmu dan pria itu. Sebenarnya, pria itu bukan targetku. Rencanaku murni hanya untuk menghancurkan kamu, ternyata malah dapat mangsa tambahan. Cecil tertawa-tawa puas membuat dada Valerie semakin 4. Bergemuruh kesal. Cecil, bentak Valerie. Apa? Kalau aja waktu itu kamu nggak ikut campur sama masalah Nicky dan mengancamku, ini juga nggak akan terjadi kok. Gara-gara kamu sebar bukti-bukti foto dan videoku, agensi akhirnya mengeluarkan aku. Valerie bingung. Aku nggak pernah bongkar bukti apapun ya. Kamu jangan nuduh sembarangan. Waktu itu aku hanya butuh pengakuan kamu mengenai Nicky. Setelah itu aku nggak buka apapun kasus kamu sesuai janji. Lagian, aku baru tahu kamu dikeluarin dari agensi dan timingnya pun pas aku lagi di Italia. Kamu dikeluarkan dari agensi bukan salahku. Bodoh amat. Intinya semua berawal dari kamu. Valerie mengusap wajahnya. Pantes aja kamu dapat exposure dari tidur sama atasan di agensi. Soalnya otak kamu buat mikir begini aja nggak nyampai. Baguslah kalau kamu dikeluarin, biar agensimu itu nggak perlu melihara parasit. Cecil melotot ganas. Apa kamu bilang? Valerie menyeringai. Kalau Cecil bebas menghina dirinya, tidak ada salahnya juga ia membalas. Sekalian saja Valerie memaki-maki wanita itu untuk meluapkan segala kekesalannya. Kamu mau mukul aku? Sini pukul aja, tantang Valerie. Aku pastikan kamu bakal dipenjara lama. Cecil malah tidak takut sama sekali. Aku nggak peduli mau dipenjara seumur hidup pun, asalkan hidup kamu juga hancur, Valerie. Setelah semua skandal ini, kamu nggak akan bisa dengan mudah kembali menjadi Valerie yang terkenal. Skandal itu akan terus menjadi riwayat masa lalu seumur hidup kamu. Fine. Kalau gitu silakan membusuk dan hancur sendirian di penjara. Teriak Valerie. Berhubung pembicaraan Valerie dan Cecil semakin memanas, juga Cecil yang setengah mengamuk bahkan mau memukul Valerie karena kata-kata tajam dari wanita itu. Akhirnya Maria menarik lengan Valerie. Polisi yang berjaga sejak tadi juga langsung membawa Cecil pergi agar tidak melukai warga sipil. Setelah keluar dari kantor polisi, Maria membawa Valerie pulang. Sepanjang perjalanan itu, Valerie terus melamun dan muram. Val, gimana perasaan kamu sekarang? Tanya Maria. Valerie terkekeh datar. Buruk. Soal pemberitaan terkini gimana? Masih rame ya? Maria menghela napas panjang. Banyak yang sudah di take down berkat bantuan orang papa kamu, tapi ya namanya sosial media Val, tetap aja masih ada. Kamu tenang aja ya, segala sesuatu butuh proses. Sebentar lagi agensi juga akan melakukan klarifikasi mengenai apa yang terjadi saat status Cecil sudah diresmikan menjadi pelaku. Akhirnya, Valerie dan Maria kembali ke apartemen. Begitu sampai di sana, Valerie langsung masuk kamar dan kembali mengunci dirinya sendiri di dalam kamar lagi. Diam-diam, ia terus memikirkan Hafiz. Ia merasa bersalah. Andai saja saat itu ia tidak menghubungi Hafiz untuk meminta tolong, dia tidak akan terjebak dalam skandal ini. Tidak hanya itu, setelah Hafiz menolong Valerie, papanya Valerie malah menuduh dia sebagai bajingan yang menghancurkan hidup anaknya. Segalanya benar-benar berantakan. 5.
Valeri berbaring di ranjangnya sambil memandangi kontak Hafiz di ponselnya. Setelah perdebatan dengan papanya malam itu, Valeri tidak ada kontak sama sekali dengan Hafiz hingga detik ini. Dia pasti nggak akan mau ngelihat wajahku lagi, gumam Valeri muram. Sungguh, Valeri malu. Ia berhutang maaf dengannya dan itu pun belum tentu Hafiz mau memaafkan dia. Sementara itu di luar kamar Valeri, papanya masih saja terus menjelek-jelekkan Hafiz. Bu Hapsari sudah menegur suaminya bahwa Hafiz tidak bersalah. Lagi pula pelakunya adalah Cecil. Namun, saat tahu permasalahan Cecil ternyata bersumber dari masalah Zaida yang notabene adalah kakaknya Hafiz, semakin parah pula papanya Valeri menghina Hafiz. Om, Hafiz nggak bersalah. Cecil pun sebenarnya salah kalau menuduh Valeri atas semua yang terjadi padanya jadi. Diam. Kamu nggak usah nasihatin saya. Kamu juga sebagai manajer nggak becus. Kalau aja kamu nolak pertemuan dengan klien itu hal ini juga nggak akan terjadi. Maria menunduk takut karena dibentak oleh papanya Valeri. Bu Hapsari langsung menegur suaminya karena itu sudah berlebihan. Mas, jangan bentak Maria gitu. Dia ini sudah berusaha keras untuk bantu Valeri loh. Tapi kenyataannya memang gitu, kan? Dia ini manajer, harusnya bisa memanage semua kegiatan Valeri dengan baik. Bisa-bisanya malah gini. Maafkan saya, Om, ucap Maria pelan. Maaf, masalah nggak bisa diselesaikan hanya dengan maaf. Satu lagi, jangan membela lelaki bajingan itu di depan saya. Dia tetap salah. Semua ini nggak akan terjadi kalau bukan karena kakaknya si bajingan itu. Lagian Valeri ngapain sih nolongin kakaknya si bajingan itu segala sampai akhirnya dia punya musuh. Sekarang malah dia yang kena imbasnya. Bu Hapsari mengembuskan napas berat. Ia menatap Maria dengan kasihan. Mar, kamu pulang dulu aja nggak apa-apa. Nanti tante kasih kabar lagi soal Valeri. Maria mengangguk. Kalau gitu saya permisi dulu Om, Tante. Hari demi hari berlalu. Pembahasan mengenai Valeri di media sosial perlahan-lahan surut. Netizen sudah mulai bosan membahas hal yang sama berulang kali, apalagi setelahnya papanya Valeri berusaha keras melakukan take down untuk segala artikel misleading yang menyeret nama anaknya. Namun, meski begitu masih tetap ada yang membicarakan Valeri di media sosial, hanya saja sudah tidak separah sebelumnya. Hari ini, Zaida bertelepon dengan Firsa. Menjelang waktu kepulangan Firsa, mereka bisa lebih banyak berkomunikasi. Zaida juga menjelaskan apa yang dialami Hafiz dan Valeri. Firza turut prihatin dengan hal itu bahkan meminta maaf kepada Zaida karena tidak ada di sana untuk membantu. Setelah mengobrol banyak dengan sang suami, Zaida mencoba untuk menghubungi Valeri. Sejak skandal itu mencuat di media, Zaida menahan diri untuk tidak menghubungi Valeri karena ia pikir wanita itu masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Lalu, mulai kemarin Zaida mencoba menghubungi Valeri tetapi tidak diangkat sama sekali. Hari ini Zaida coba hubungi lagi dan hasilnya sama. 6. Zaida menghela napas panjang. Apa dia masih sibuk ya? Gumam Zaida. Berhubung Valeri tidak mengangkat panggilannya, akhirnya Zaida beralih menghubungi Hafiz. Untunglah adiknya itu segera menerima panggilan Zaida. Halo Mbak Zaida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Fiz? Gimana keadaan di pondok? Alhamdulillah baik-baik aja kok, Mbak. Kamu sendiri gimana Fiz? Mbak sengaja nggak telepon kamu selama beberapa waktu terakhir biar kamu fokus menenangkan diri di sana. Iya, aku udah tenang kok Mbak. Sebenarnya tadi aku juga mau telepon Mbak Zaida. Zaida mengernyit. Kenapa tuh Fiz?
Alhamdulillah aku ada kabar baik Mbak. Zaida seketika penasaran. Oh, ya. Apa itu? Jadi selama ini aku diam-diam daftar beasiswa sambil melihat-lihat potensiku selama bekerja sama Ali waktu itu, Mbak. Pas tahu kalau aku nggak cocok sama dunia modeling, aku semakin yakin kalau menang jalanku untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya nanti. Soalnya sebagai laki-laki aku juga nggak bisa begini-begini aja, kan Mbak? Aku harus mapan, setidaknya untuk diri sendiri. Setelah kejadian kemarin, aku butuh hal lain untuk mengalihkan fokus, Mbak.